perlindungan anak terkait erat dengan 5 pilar plus 1. Mereka adalah orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan negara, serta anak itu sendiri. Keenamnya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dan perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak anak lainnya yang menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang paling mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan bertumbuh, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia, terutama di NTT, masih sangat memprihatinkan, terutama yang menyangkut masalah pekerjaan anak-anak jalanan, anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan eksploitasi komersial lainnya. Nah, bagaimanakah seharusnya anak-anak Indonesia, anak-anak Nusa Tenggara Timur bisa berperan untuk bisa terlindungi dan melindungi dirinya sendiri dari ancaman tindak kekerasan dan diskriminasi? Hari ini, Selasa 26 Juli 2022, kita akan membahasnya dalam talkshow bertema peran anak dalam perlindungan anak yang diselenggarakan sebagai rangkaian Hari Anak Nasional oleh UNICEF. Dan saya, Novelia Novel, yang akan memandu acara ini selama 1 jam ke depan, akan mengajak kita semua untuk mengikuti acara ini. Dan hadir di studio talkshow hari ini ada 3 adik-adik, 3 anak-anak Nusa Tenggara Timur yang luar biasa. Yang pertama adalah Mitra Muda UNICEF Nusa Tenggara Timur, ada Kakak Katrina Kewa Sabon Lama Blawa. Benar ya? Benar. Nama ini. Selamat sore Kakak Katrina. Selamat sore Kak. Apa kabar? Sehat. Amin. Dan yang kedua ada Jawara Internet Sehat Nusa Tenggara Timur, Kakak Agner Thomas Tanu. Kita biasa sapanya Kak? Kak Agner. Apa kabar Kak? Baik. Ya, nanti sebentar kita akan ngomongin soal apa sih Jawara Internet itu ya. Dan yang ketiga ada Ketua Forum Remaja PKBI atau Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Nusa Tenggara Timur, Kakak Merlinda Santina Simenes. Sapaannya Mary, gitu ya. Apa kabar Kak Mary? Puji Tuhan, baik sekali. Ya. Dan hadir bersama kita secara virtual juga ada Kepala Bidang Anak DP3A Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kakak Maria P. Sumarni. Beliau mengikuti secara daring, nanti akan bergabung bersama kita. Baik, adik-adik, terima kasih ya sudah datang sore ini. Kita akan membahas isu anak. Nah, sekarang dari Kakak Marli dulu ya. Mary ya. Kakak Mary, ceritakan dong kegiatan Kakak Mary selama ini. Terima kasih banyak Kak Femi. Kalau saya, kan tadi Kak Femi sudah memperkenalkan diri, saya dari Forum Remaja PKBI NTT. Kalau Forum Remaja PKBI NTT itu sendiri adalah wadah atau bisa dibilang komunitas yang mana isinya itu remaja berumur, kalau diidentifikasi oleh IPPF itu umurnya 10 sampai 24 tahun. 10 sampai 24 tahun itu disebut remaja. Iya. Oke. Ini sangat remaja. Jadi kalau di forum sendiri kita itu kegiatannya banyak, karena setiap hari itu kita istilahnya berkegiatan juga, baik secara offline ini maksudnya sosialisasi dan diskusi dengan komunitas-komunitas. Kalau secara online itu lebih ke live Instagram, terus ada webinar dan lain sebagainya. Jadi kegiatan kami itu kita terprogram, jadi ada program kerja yang kita sudah susun, remaja yang susun, dan kita juga action misalkan sebagai klinik sebaya dan lain sebagainya. Apa kegiatan itu? Oke, kegiatannya sendiri yang paling sering kita lakukan itu KPMI diskusi antar komunitas. Jadi kita bukan hanya sendiri forum remaja berdiskusi secara internal, tetapi kami juga melibatkan forum-forum yang di luar sana berkaitan dengan remaja yang juga membahas isu berkaitan dengan HKSR dan juga isu lainnya. Jelaskan HKSR itu. Kalau HKSR sendiri kepanjangannya hak kesehatan seksual dan reproduksi. Hak kesehatan Seksual dan reproduksi. Kayaknya ada hubungan nanti dengan KAT ya? Iya. Iya. Kalian ada berapa orang di PKBI? Kalau di PKBI atau forum remaja? Di forum remajanya. Kalau forum remaja sendiri sampai hari ini itu totalnya 100 lebih,
karena bulan lalu itu kami ada open recruitment, jadi yang daftar itu sekitar 40-an gitu. Sudah ikut seleksi dan yang terpilih itu 40-an Di semua kelurahan di Kota Kupang? kurang lebih begitu, soalnya ada juga dari daerah-daerah di luar Kupang seperti Sumba dan lainnya. Cara rekrutmennya gimana? Kalau rekrutmen sendiri kita itu upload flyer di media sosial yang kita punya, lalu ada persyaratan yang kita sudah buat, umurnya sendiri, terus mereka concern atau tidak di isu yang kita juga bahas, lalu daftarnya juga dari Google Form yang kita buat dan kita seleksi. Jadi seleksinya itu ada seleksi wawancara, terus ada Via daring semua ya? Iya, ada via daring dan secara offline. Terus ada pertemuan kira-kira 2 kali untuk memantapkan komitmen mereka dan akhirnya berkegiatan bareng. Berarti tidak semua orang yang mendaftar bisa terima ya? Bisa terima. Dan bocorin dong ke Tribuners apa medsosnya? Media sosial kami Forum Remaja PKDI NTT. Facebook atau apa? Instagram. Kalau Facebooknya itu Polres PKDI NTT. Catherine, kan tadi kakak Mary sudah menceritakan siapa dia dan kegiatannya. Kakak Catherine sendiri gimana ini di Mitra Muda UNICEF? Ini apa nih? Oke, thank you Kak. Sebenarnya hari ini saya sangat nervous Karena nervous bisa duduk bersama dengan dua adik ini. Sebenarnya adik semester saya di kampus, tapi hari ini kami bisa sama-sama untuk membicarakan tentang anak-anak NTT. Ini suatu kebetulan yang sebenarnya tidak terencana, tapi juga ada terselubung, terselubung tetapi tidak terencana. Oke, jadi saya Katarina sudah dari bulan April tahun 2021 terpilih menjadi satu dari 19 tim inti Mitra Muda UNICEF Indonesia. Jadi di UNICEF Indonesia Mitra Muda itu ada 2, ada tim inti dan juga Mitra Muda yang biasa, bukan biasa sih, maksudnya dia berada di bawahnya tim inti. Oke, jadi kami tim inti Mitra Muda itu ada 19 orang dan di seluruh Indonesia. Ada dari Aceh sampai Papua dan puji Tuhan NTT punya 1 orang nih. Dan yang bikin saya selalu kepengen sekali cerita ke semua orang karena saya tuh kepengen sekali menjadi bagian dari UNICEF sejak saya umur 14 tahun. Yang benar. Serius kan, 14 Berarti tahun. masih SMP, iya, SMP kelas 2. SMP kelas 2 itu pertama kali tahu UNICEF itu juga dari nonton di TV Kak. Memangnya apa yang menarik dari UNICEF? Menariknya tuh hanya ini logo, bajunya ada Nicholas Saputra, ada artis-artis yang karena pakai baju hitam tulisan UNICEF akhirnya saya tertarik. Aduh, UNICEF ini apa sih? Kok mereka bisa berbikin kegiatan seperti itu? Mereka bisa turun ke tempat anak-anak yang menjadi korban peperangan. Mereka bikin aksi di sana, kok bisa? Jadi dari 2014 saya cari tahu. Dan waktu itu saya cerita Kak, ke semua teman-teman saya, teman kelas saya cerita bilang, kalian lihat saja ya, suatu hari nanti saya akan menjadi bagian dari UNICEF. Saya selalu cerita. Biasa bilang omongan itu doa. Iya, omongan itu doa dan ini juga mantra untuk diri sendiri Kak. Mantra untuk diri sendiri. Jadi selama 10 tahun saya menjaga itu cita-cita dan menjadi bagian dari Mitra Muda ini juga sebenarnya tidak sengaja Kak. Karena tahunya dari Instagram. Tahunya dari Instagram. Jadi awal mulanya itu tahun 2020 saya posting foto di Instagram yang mohon maaf saya sudah hapus di Instagram, tapi di Facebook masih ada. Nanti saya boleh kasih tahu ya. Boleh. Nama akunnya gitu. Jadi waktu saya posting foto mengenakan kuartet itu kain tenun khas untuk perempuan Adanara. Oh, ya. Ini rupanya orang Adanara. Iya, orang Adanara. Dengan menjunjung Kara itu yang apa? Tempat dari Anyaman Kak. Iya, itu tempat dari Anyaman. Terus saya posting lagi Instagram. Nah, Instagramnya apa? Katarina Kelasa berlama-lama. Itu Instagram sekaligus nama Facebook. Jika Tribuners jangan lupa follow. Jadi waktu itu Kak tidak sengaja terus saya dapat DM dari YouReport Indonesia. Jadi YouReport itu ada komunikasi di bawah UNICEF Indonesia. Diminta foto saya menjadi bagian dari kampanye iklimnya UNICEF. Lalu saya setuju dan saya pikir pertama kali inbox. Iya. Dari mana rasanya? Itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata yang sudah 10 tahun kan? Yang selama 10 tahun dan tiba-tiba hanya dapat dari sekolah. Pernah tidak merasa bahwa ini hoax nih, yang inbox nih? Tidak, karena memang akun YouReport itu sudah terverifikasi ya. Jadi
memang karena sebelumnya saya sering juga mengikuti konten-konten dari Unicorn. Habis itu setelah itu saya pikir sudah Kak, hanya diminta foto, tanda tangan, gitu. Ternyata saya diminta menjadi salah satu pembicara untuk kegiatan Hari Anak Sedunia tanggal 20 November 2020 dan salah satu pembicaranya itu di Palas Saputra. Tercapailah sudah impian 10 tahun ya, walaupun hanya secara virtual ya, walaupun belum bisa secara langsung, tapi setidaknya secara virtual. Dan setelah itu daftarlah mitra muda. Barulah pas pengumumannya itu pas Kupang lagi Seroja kan, pas Kupang lagi Seroja. Jadi ternyata saya sudah mendapat email dan WA itu beberapa hari sebelum saya konfirmasi balik kepada mereka. Dan hari saat saya konfirmasi balik kepada mereka adalah hari terakhir wawancara. Dan waktu itu saya tinggal di Perfui, tapi listrik di daerah kami itu pada 10 hari. Waktu itu terakhir saya ke kosnya teman di Limba. Terus pada saat saya cek WA, email sudah masuk semua. Mereka menanyakan kabar di Kupang bagaimana nih, kenapa tidak pernah ada feedback gitu. Terus saya sampaikan ada di Kupang seperti ini. Jadi wawancaranya kan sebenarnya via Zoom Kak, tapi tidak bisa dari sini belum stabil. Jadi via telepon WA putus. Terus mereka telepon pakai nomor non telkomsel putus, dan satu kali lagi pakai nomor telkomsel. Terus setelah itu mereka bilang nanti kalau lulus kan kabar ya. Jadi saya sudah berpikir bahwa mungkin belum waktunya. Tidak sampai 1 jam saya sudah masuk di dalam grup WA ini. Rasanya juga tidak bisa tergambarkan pelajaran yang kamu dapat dari sini. Ya gini, kan ketika kamu mengenakan kostum itu sebenarnya ada acara khusus atau apa? Tidak, hanya karena suka saja. Suka saja dan ya. Tujuannya waktu itu apa? Yang saya harus sosialisasikan teman saya atau apa? Karena saya memang sangat suka foto pakai teman Kak, dan memang sangat suka di foto. Jadi kepingin saja waktu itu liburan, saya sama adik saya iseng deh, ayo foto model-model begini dong, terus posting. Dan waktu itu sebenarnya saya posting itu captionnya untuk Hari Sumpah Pemuda. Jadi mengajak kita meminimalisir penggunaan plastik dengan memanfaatkan itu kalau ikannya karena ada larangan. Tapi tim inti yang 19 orang kerjaannya apa? Ya, oke. Kalau tim inti 19 orang itu kami setiap bulan ada pertemuan bertingkat. Jadi nanti masing-masing itu ada proyek apa yang mungkin kalau di daerah si A dilibatkan, kalau di daerah sini dilibatkan. Kalau saya di NTT selama sudah 1 tahun lebih dalam sebagai tim KW Indonesia, itu tahun lalu pernah di Hotel Aston kami ada penandatanganan MOU kerjasama UNICEF dan pemerintah Republik Indonesia di NTT. Lalu juga pernah ada live Instagram membahas tentang menstruasi. Itu terus yang terakhir itu kemarin saya dan ada teman dari PKBI juga, kami menjadi partner youth researcher-nya Development Pathways. Itu salah satu LSM dari Inggris yang mereka melakukan research tentang anak-anak dan COVID-19. Berarti isu-isu kalian lebih banyak ke kesehatan reproduksi ya? Sebenarnya sama sih Kak, ESRO, perlindungan anak, kekerasan terhadap anak gitu kan. Tapi tergantung ya, karena isunya yang lagi booming ya akan dibahas. Luar biasa ya artinya. Kita pindah nih, yang katanya juara internet sehat Nusa Tenggara Timur barusan ya 2022 ya, ada ceritakan kisahmu kepada Tribuners. Iya, sebelumnya kan, kalau itu saya sebelum menjadi juara, dan saya sudah dulu juara itu. Juara itu bisa disebut duta muda yang tersebar di seluruh Indonesia, yang kita fasilitasi untuk melakukan kegiatan di daerah-daerah berkaitan dengan literasi digital. Dari NTT sendiri, kami ada 3 orang, saya dan yang satunya dari Flores, satunya dari komunitas Tenggara Community. Iya, Tenggara Community. Lalu, tapi sebelum dari mana saya tahu di juara itu, kalau ini nggak tahu apa sih. Tapi karena saya sebelumnya bergabung menjadi Duta Report Indonesia, lalu informasi yang saya dapat dari grup WhatsApp Duta Report, lalu saya mendaftar. Di saat mendaftar banyak pertanyaan mengenai dari mana atau apa yang sudah kamu lakukan berkaitan dengan literasi digital. Nah, berkaitan dengan literasi digital itu sebelumnya saya menjadi Amal Warrior dulu. Amal Warrior itu adalah bisa dibilang dutanya expert Indonesia.
Nah, aman luar itu yang kami lakukan adalah memberikan trailer kepada anak-anak di Kota Makassar. Kami di Kupang mendapat kesempatan untuk melakukan trailer di anak-anak di Kota Makassar. Saya sendiri waktu itu membawakan materi mengenai eksploitasi seksual anak di ranah daring. Jadi untuk Jawa sendiri tahun ini program saya sendiri akan berjalan di hari besok tanggal 27 sampai 29. Nama kegiatan yang akan saya lakukan adalah temu netizen anak. Apa? Temu netizen anak. Temu netizen anak. Ya, kegiatan ini akan saya buat di 3 desa, di Desa Kuapalo, Desa Olesala, dan Desa Elnasi. Saya berkolaborasi dengan komunitas Fesnau. Komunitas Fesnau ini adalah komunitas yang fokus kepada anak muda, bagaimana bekerjasama dengan anak muda membangun diskusi permasalahan yang terjadi di daerah-daerah sendiri dan bagaimana menemukan solusi untuk ditawarkan ke pemerintah atau ketika komunitas tersebut bisa melakukan solusi tersebut mereka akan lakukan. Jadi kegiatan komunitas anak ini kami fokus kepada yang sosialisasi atau materi yang akan kami bawakan seputar hoax dan bagaimana menjaga identitas atau data pribadi di dunia digital. Jaga identitas dan data pribadi ya. Ini saya tertarik tuh ngomongin soal eksploitasi sosial di ranah daring. Eksploitasi seksual di ranah daring itu seperti apa ya? Mungkin bisa kasih wanti-wantinya atau saran-sarannya ke Tribuners. Iya. Jadi eksploitasi seksual anak di ranah daring ini adalah sebuah kejahatan yang sebenarnya tidak diketahui oleh banyak orang karena memang bentuknya itu cuma chattingan biasa yang sebenarnya kalau ditelusuri lebih dalam kita tahu ternyata ini eksploitasi seksual. Chattingannya itu di beranda atau di inbox? Di inbox, lebih kepada inbox atau DM, Instagram dan lain sebagainya. Jadi eksploitasi seksual anak itu dia sebenarnya bertahap. Biasa kita sebutnya dengan yang namanya grooming. Grooming lainnya adalah proses bujuk rayu. Jadi predator seksual dia mencari anak yang rentan untuk dibujuk rayu, meyakinkan diri sebagai teman, meyakinkan diri sebagai kawan buat curhat gitu. Nah, kalau ketika anak udah nyaman dengan dia, maka dia akan ada di dalam yang namanya sexting atau kayak istilah sexting ini tahap kedua dari eksploitasi seksual anak gitu. Itu seperti apa bentuknya? Iya, sexting itu kayak udah mulai minta nih kirim foto gitu ya? Foto, tapi yang foto-foto yang berhubungan dengan pornografi, telanjangan dan lain sebagainya. Lalu dari sexting akan berlanjut kepada yang namanya sex torture, kita pemerasan seksual. Ya, jadi seperti konten pornografi yang telah kita buat akan yang terlalu oleh korban akan sebagai ancaman. Dan bentuknya bisa macam-macam ya ancamannya ya. Mungkin bisa minta dan mungkin itu kan bisa terjadi ancaman dalam bentuk permintaan uang atau mungkin permintaan uang atau mungkin pertemuan ya, selain pertemuan kemudian dilanjutkan dengan tindak kekerasan seperti itu ya. Baik, Tribuners kita juga sekarang sudah terhubung dengan Kakak Fajar dari UNICEF dan Kakak Maria Presumani selaku Kepala Bidang Anak DP3A Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita mungkin sapa dulu Kak Fajar ya. Halo Kak Fajar. Kakak Fajar apa kabar? Halo Kak Fajar. Oh mungkin masih ada gangguan. Halo semua, apa kabar? Semoga pada sehat, aku lagi baik. Gimana nih Kak Fajar? Di Tedis ya? Di sini bersama DP3A, semoga kelihatan ya. Kelihatan. Ibu Kadis lagi membuka acaranya bersama teman-teman anak-anak NTT nih semuanya. Luar biasa Kak Fajar. Semoga nanti ada pergerakan gambar-gambar dan kegiatan di sini. Sukses semua yang ada di studio, Susun. Sukses juga Kak Fajar yang ada langsung di lapangan ya. Salam buat semua anak-anak di sana dan salam buat Ibu Kadis. Sebentar kami tunggu loh statementnya. Oke. Sukses Kak Fajar. Luar biasa. Jadi mereka di
sana lapangan langsung kita disediakan ya, sosialisasinya harus masif ya seperti begitu. Kak, kalian masih kader ya? Atau sudah pindah sih? Kayaknya masih belum move on ya, masih kita aslinya kader. Bagaimana kader? Dilanjutkan biasa dari offline, kemudian mulai melakukan tindak kekerasan. Iya, dan pernah komunitas yang akan menangani hal seperti itu atau pernah menemukan kasus seperti itu? kalau kami di komunitas belum pernah, tapi kalau dari kita sendiri pernah dalam kasus menangani kasus. Kak, kakak-kakak atau adik-adik semua, Catherine, Mary, Agner ya, saya biasa kan tadi kita ngomongin tentang isu-isu perlindungan anak. Nah, menurut kalian sendiri, kalian melihat isu perlindungan anak ini sesuai versi kalian dan bidang-bidang pekerjaan kalian seperti apa? Kak Catherine dulu. Jadi saya mulai tertarik dengan isu anak itu Kak dari tadi yang 2014 itu. Jadi semenjak saya kebetulan sekolah di luar NTT sampai 2015 kalau tidak salah baru pindah ke NTT, dan waktu itu pertama kali saya masuk sekolah Kak, ada teman kelas saya kelas 2 SMA yang belum bisa membaca. Kelas 2 SMA. Iya. Maksudnya dia tidak membaca lancar. Dan menulis pun masih ada beberapa huruf yang itu tahun berapa? Itu 2015 kayaknya Kak. 2015 ya? Iya, saya kelas 2 SMA. Lalu dari situ saya mulai kaget kok bisa di kampung halaman saya sendiri ternyata masih ada yang seperti itu. Kemudian orang tua saya guru dan mama saya sering pulang sekolah itu cerita anak-anak di sekolah kelas 5 SD belum bisa membaca. Itu di situ belum seberapa ya kalau kamu? Iya, kelas 2 SMA saya kelas 2. Terus saya juga ngomong ke mama, jangankan anak SD, saya punya teman SMA juga ada yang seperti itu. Kemudian tidak lama kami sudah mulai hidup di kampung dan mulai beradaptasi dengan orang-orang kampung, dan kemudian kami merasa bahwa memang perbedaan cukup jauh antara saat saya sekolah di Surabaya dengan saat saya di kampung. Terus saya lihat kalau isu-isu di NTT ini kan banyak sekali sekarang yang lagi menjadi perhatian kita bersama, itu adalah kekerasan seksual terhadap anak. Rasanya kayak setiap hari kalau kita buka media online itu pasti berita tentang kekerasan seksual seputar itu saja. Bahkan tahun 2020 itu Kemenkumham NTT merilis data kalau ada 1.000 lebih kasus kekerasan seksual terhadap anak di NTT. Itu yang terlaporkan, yang terlaporkan orangnya tidak speak up. Ya, itu pasti masih banyak, dan mereka tidak berani untuk melaporkan itu mungkin karena ada banyak faktor. Jadi isu kekerasan seksual, dan bukan hanya kekerasan seksual sebenarnya Kak, banyak kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan psikis terhadap anak juga. Waktu tahun 2020, waktu itu saya pulang kampung Kak, itu ada anak sekolah meninggal dunia bunuh diri di kampung saya. 1 hari kemudian, besoknya temannya juga melakukan hal yang sama, bunuh diri juga? Iya. Satu kelas juga? Satu kelas. Isunya apa ya? Waktu itu memang tidak terlalu banyak digembar-gembor dan banyak anak keluarga merasa bahwa mungkin keduanya ada hal tertentu, dan itu kami juga tidak tahu, hanya dua korban yang mengetahui. Nah, kemudian menjelang setahun, tidak sampai setahun juga Kak, itu juga ada. Kalau yang tadi cowok remaja putra, ada remaja putri yang juga meninggal di sana. Kemudian yang terakhir di Solor, ada seorang remaja putri yang dia bunuh diri juga. Ibunya TKW meninggal di Malaysia. Baru-baru ya? Ibunya TKW meninggal di Malaysia. Kemudian hari saat jenazah ibunya tiba di Kupang, hari saat dia juga bunuh diri di sana. Jadi saya merasa bahwa isu kesehatan mental itu juga masih menjadi salah satu isu yang belum sampai kepada anak-anak dan remaja. Selama saya SMA gitu, guru BK saya itu justru saya tidak pernah mendapatkan pelajaran BK di kelas. Guru BK banyak urusan sama anak-anak yang katanya bermasalah. Kalau telat disuruh guru BK, kalau ketahuan merokok di sekolah disuruh. Berarti ada masalah baru ditangani, iya, tidak ada pencegahan. Tidak ada pencegahan. Sementara waktu saya sekolah di Jawa dulu itu kan Kak, kami selalu dapat mata pelajaran BK seperti kita belajar matematika, biologi.
mendapatkan mata pelajaran seperti itu. Jadi menurut Katrin lebih penting yang mana, ketika terjadi masalah diatasi atau sebelum terjadi masalah? sebelum itu Kak, karena kalau sampai seorang anak remaja saja sudah bisa sampai kepada titik dia tidak bisa lagi mengatasi persoalannya sendiri dan dia memilih jalan itu sendiri, berarti selain keluarga, seperti pihak sekolah juga harus mempertanyakan apakah memang peran guru BK selama ini, karena kan mau bagaimanapun anak-anak remaja yang bersekolah itu kan menghabiskan banyak waktu di sekolah Kak. Dia menghabiskan banyak waktu di sekolah. Kenapa pihak sekolah tidak melihat ini sebagai sebuah isu begitu? Kenapa kesehatan mental tidak menjadi salah satu isu yang diutamakan? Sekarang itu padahal di media sosial kan ya, teman-teman mereka pasti tahu bahwa ramai sekali kita mulai membumikan kesehatan mental, tapi ternyata ini masih sering juga dianggap sebagai isu yang tabu. Karena kalau kita ngomongin kesehatan mental, itu ngomongin orang tua, itu ngomongin orang yang stres. Padahal sebenarnya ini kesehatan mental itu isu yang sangat penting. Oke, kalau kata Katrin tadi lebih ke arah kalau perlindungan anak, dia melihat menyoroti isu bahwa kekerasan mental dan kekerasan fisik ya, ada tindak bunuh diri dan kekerasan seksual. Kalau kata Mary sendiri melihat isu perlindungan anak itu dari mana? Menarik sekali ya tadi disampaikan Kak Catherine terkait dengan kekerasan juga, apalagi kesehatan mental yang saat ini banyak digaungkan oleh komunitas-komunitas. Kalau Mary sendiri ada satu hal menarik yang Mary temukan juga dari pengalamannya Mary sendiri, itu terkait dengan HKSN tadi. Masih banyak orang yang sangat tabu terhadap hal ini. Hal ini bermula juga dari Mary kenapa bisa sampai masuk di forum remaja PKB NTT. Itu karena masih tabu soal kesehatan seksual dan reproduksi. Itu kalau boleh jujur saja, itu di rumah kalau bahas terkait dengan kesehatan seksual dan reproduksi itu sangat ditutupi. Apalagi soal menstruasi pun hanya dari mama ke anak, tidak terbuka kepada saudara-saudara yang ada di rumah juga ya. Iya, padahal sebenarnya dengan keterbukaan itu sendiri, anak-anak bebas untuk bertanya kepada orang tua. Kalau misalkan orang tua tidak terbuka terhadap anak pun juga tidak akan terbuka terhadap orang tua. Jadi hal itu yang mendorong saya akhirnya keluar dari tempat, bukan keluar dari rumah ya, keluar dari suasana itu ya, yang membuat saya tabu dari sejak saya masih kecil, SD, SMP maupun SMA, itu betul-betul terhalang oleh tembok ketabuhan itu sendiri. Dan sampai akhirnya di tahun 2020 saya ikut kegiatan pertama kali dari PKB NTT. Itu ada diskusi seputar toleransi keberagaman, tetapi bukan hanya toleransi saja yang dibicarakan, tetapi berkaitan dengan isu kesehatan seksual dan reproduksi. Dan akhirnya banyak pemikiran-pemikiran, banyak ketemu sama orang-orang yang concern terkait ini, dan akhirnya dapat banyak pencerahan juga. Kalau dari hal itu, Mary kemudian melihat isu apa sih yang sebetulnya dibutuhkan oleh remaja, anak, dan orang tua pasti juga harus tahu tentang ini, yaitu berkaitan dengan pentingnya pemahaman pengenalan kesehatan reproduksi sejak dini. Dengan kita mengenal kesehatan reproduksi, kita pun juga tahu dampak-dampak apa sih yang terpenting bagi diri sendiri. Karena memang kita merasakan, orang tua ya tahu tentang kesehatan reproduksi, tapi lagi-lagi kita sendiri di dalam diri kita yang merasakan hal itu sendiri. Jadi ketika kita akhirnya tahu, kita bisa mengedukasi diri kita sendiri, kita pun akhirnya bisa mengimplementasikan ataupun bisa membagi informasi yang kita dapatkan ke halayak luas, ke remaja-remaja di luar sana mengenai pentingnya kesehatan reproduksi itu sendiri. Ada satu poin menarik waktu Seroja tahun 2021, itu dari PKBY sendiri ada membentuk suatu tim humanitarian, tim kemanusiaan untuk respon Seroja di Saburai Jua. Waktu itu saya terpilih menjadi salah satu remaja yang masuk di tim respon ke Saburai Jua, ke Pulau Seberang untuk sebagai peer educator dan juga sebagai staff logistik. Waktu itu Saburai Jua dikenal sebagai pulau yang bisa dibilang angka perkawinan anaknya itu sangat tinggi, pernikahan dini sangat tinggi, terutama untuk daerah-daerah terpencil. Waktu itu kami dapat di kecamatan Sabu Liai itu di Desa Rairobo yang jaringannya pun tidak ada sama sekali. Akses jalan transportasi pun sangat terbatas. Tetapi karena kita ditempatkan di situ, mau tidak mau kita harus action dan terjunnya di situ. Waktu itu kita ketemu sama remaja-remaja yang masih sangat muda, umurnya 14 tahun dan sudah punya anak waktu itu. Waktu itu kita sempat sharing bersama dengan remaja tersebut. Apa yang dikatakan oleh remaja itu? Memang dia melewati masa pacaran kemudian menikah, atau dijodohkan oleh orang tua?
kebanyakan yang saya temui waktu di desa Relu itu kebanyakan dijodohkan oleh orang tua karena berbagai faktor, faktor ekonomi usia dan dini, dia yang usia dini kemudian suaminya itu juga sama-sama usianya semua sama-sama usia remaja. 14, suaminya itu kemarin 17 tahun. Itu dijodohkan karena ada hal-hal sebelum dijodohkan itu ada hal-hal berkaitan dengan pacaran dan lain sebagainya, dan juga adat. Waktu itu sangat prihatin juga ketemu sama mereka, tetapi bagaimana lagi, sudah terlanjur. Yang perlu kita lakukan adalah kita memotivasi mereka untuk bisa bangkit lagi, untuk bisa kemudian kesehatan reproduksi anak itu sendiri, bagaimana sebagai ibu yang baik merawat anak, dan kemudian kita juga mengintervensi orang tua. Iya, kita mengedukasi orang tuanya, ibunya juga untuk pergi ke layanan kesehatan, memeriksa anaknya juga, memeriksa dirinya sendiri, dan edukasi seputar kesehatan kesehatan ibu dan anak. Meli, kan tadi kamu bilang kesehatan seksual dan reproduksi ketika dibicarakan di keluarga itu sangat tabu. Sangat Kamu mau mendobrak benteng itu, ketabuhan itu. Di rumahmu sendiri bagaimana? Kamu mendobrak tidak ketabuhannya? Iya, terima kasih. Sejak masuk di forum remaja PKB NTT, saya mulai terbuka akan diskusi. Jadi di rumah itu mulai ada. Pertama bagaimana, ada penolakan tidak dari mama sama papa? Sebenarnya tidak ada penolakan secara langsung, tetapi dari komunikasinya itu sendiri. Ketika kita mulai membangun diskusi di rumah, itu kayak semacam ada kayak, buat apa sih bahas ini? Iya, canggung untuk bahas terkait hal ini. Tetapi setelah gabung di forum remaja PKB NTT, sudah mulai tahu bagaimana sih pendekatan yang baik dengan orang tua, diskusi yang terbuka dengan orang tua, diskusi yang bisa dibilang komunikasi asertif, komunikasi persuasif juga masuk. Itu mulai ada terbuka, mulai diskusi mengenai menstruasi dan lain sebagainya. Pendekatan yang strategis dengan orang tua agar bisa kemudian memecah tembok ketabuhan tentang pembicaraan tentang hal-hal menyangkut kesehatan reproduksi dan sebagainya. Pendekatan dengan cara seperti apa? Berbagi yang di tribun supaya kita tahu gimana nih caranya beta mau ngomong nih sama mama sama papa tentang lagi punya pacar misalnya, atau pertama menstruasi nih, atau hal-hal yang lainnya, gimana caranya? Kalau terkait dengan itu butuh waktu yang luang sih sebenarnya. Jangan ketika orang tua lagi kerja kita langsung nimbrung dengan pertanyaan. Tetapi ada suatu waktu luang, misalkan di hari Sabtu atau Minggu, ajak bicara ketika orang tua juga lagi santai-santainya, terbuka, kayak lempar pertanyaannya dulu terkait dengan apa pendapat mama terkait dengan pacaran. Itu ketika sudah nyambung dan sudah mulai enak diajak bicara, itu langsung nyambung dengan kayak bagaimana sih mama melihat anaknya yang misalkan menstruasi dan lain sebagainya, melihat contoh pernikahan anak usia dini itu bagaimana pendapat mama terkait hal itu. Ketika sudah masuk situ, komunikasinya sudah, diskusinya sudah santai dan sudah bisa diterima gitu. Kayak diskusinya bisa nyambung di keluarga ya. Iya, Jadi kan Meli juga harus keluar ya, bukan hanya internet, keluar juga mengedukasi orang lain dan mengadvokasi orang lain. Itu gimana sebenarnya? Kalau advokasi sendiri kita lebih menyasar remaja, karena kita jadi juga remaja. Iya. Bukan dekati mamanya si remaja, tidak ya, orang Iya. tuanya sendiri bukan ya. Karena kalau dekati orang tua dari si remaja tersebut itu butuh waktu lama, karena juga sudah budaya ya kalau bicara terkait ini, remaja siapa sih? Buat apa sih bicara terkait hal ini? Kita lebih pendekatan kepada anaknya dulu, sehingga nanti anaknya yang membangun diskusi lagi. Hasilnya gimana? Hasil dari diskusi tersebut sebenarnya mereka akhirnya bisa tidak masuk Ya. ke ranah keluarga. kalau survei yang kita lakukan sendiri dari remaja yang kita edukasi belum ada juga, tetapi lagi-lagi remaja itu sendiri, remaja itu sudah terkapasitasi dari diskusi atau sharing yang kita lakukan, sehingga ada pembentukan memberdayakan remaja itu sendiri dulu, remaja kita temui. Oke, kita ke Abdel ya. Kalau tidak kita macam dia terus kayaknya dia. Abdel punya pengalaman terkait dengan edukasi internet yang sehat kepada anak-anak. Bagaimana cara kamu mengadvokasi dan mengedukasi anak-anak sebaliknya? Iya, kalau saya sendiri ada tantangannya. Tantangannya adalah anak-anak PTT itu semuanya menggunakan internet. Tidak semuanya menggunakan internet. Tapi kalau kita mau mengedukasi yang kayak kita bikin poster, share di sosial media, itu sedikit yang lihat. Jadi kita harus datangin langsung gitu ke anak-anak kayak desa buat sosialisasi secara langsung. Nah, kita tahu bahwa ketika kita datang di era sekarang itu kita mengumpulkan anak-anak muda, anak-anak remaja itu susah.
Dan cara yang akan dilakukan gimana supaya jangan susah? Maksudnya adalah membangun kolaborasi. Kolaborasi dengan komunitas yang mempunyai banyak anggota. Jadi itu cara saya bagaimana bisa ada dan bisa berkegiatan dengan adik-adik di desa. Saya mau mengkolaborasi dengan komunitas fungsional biar mereka tuh punya peserta fungsional itu banyak sih, sampai ratusan orang. Jadi emang hanya orang sekali tepuk langsung banyak ya. Dan biasanya anak yang gabung di komunitas fungsional itu adalah anak-anak yang bisa menjadi tutor sebaya buat teman-teman. Ini fungsional juga itu komunitas yang anak-anak yang bergabung adalah anak-anak yang aktif di bersosialisasi juga. Jadi harapannya ya bisa ada saya sosialisasi ke mereka bisa menerusin ke teman-teman. Adik-adik semua, Katrin, Berry, si Abner, kalian melihat bagaimana sih sebenarnya peran pemerintah dalam upaya untuk perlindungan anak-anak di Indonesia atau di NTT pada khususnya itu sampai sejauh ini bagaimana menurut kacamata kalian? Dari Katrin dulu deh, gimana? Kritik sedikit lah pemerintah. Oke Kak, misalnya tahun lalu menyambut berita militer tentang Soja di Adenara dan Lembata itu kan menjadi tempat yang memang waktu itu cukup terdampak ya Kak. Waktu itu sempat ada kejadian, ini agak lucu juga sih Kak, di Kabupaten Flores Timur itu bencananya di Adenara dan BPBD-nya di Tarantuka. Benar. Waktu itu ramai di media sosial, di suara floating itu ramai sekali mereka. Bantuannya ke floating gitu. Iya. Bencananya di Adenara. Maksudnya tenda yang untuk bantuannya itu mereka tempatkan di Tarantuka. Padahal Tarantuka ke Adenara itu kan dengan kapal ya. Berapa jam? Ada yang 5 menit tergantung Adenara bagian mana. Kalau ke barat ya dekat gitu. Kalau ke timur yang apa yang persoalan di situ? Itu yang pertama, akhirnya bantuan terhubung di titik-titik tertentu begitu kan. Terus kalau anak-anak kemarin waktu kami turun Soja itu kan anak-anak mereka saking traumanya kan, ada yang sampai tidak mandi berhari-hari, mereka takut air. Kemudian karena waktu malam kejadian itu kan air, kemudian batu dari gunung gitu. Suara helikopter saja mereka yang tadinya ada duduk sama-sama berhamburan. Tapi pendampingan psikologis ada? Tidak ada. Waktu itu ya minimnya di situ. Waktu itu kami turun ke kampung, kami relawan itu teman-teman dari Angkatan Muda Adenara, organisasi mahasiswa Adenara. Kami jalan dari kos ke kos kan untuk minta sumbangan. Sumbangan untuk apa? Untuk ke korban di kampung. Ada pakaian layak jadi untuk anak-anak, untuk orang tua. Terus kemudian ada, untungnya puji Tuhan waktu itu kami mendapatkan banyak bantuan dari donatur dari mereka yang bekerja di Malaysia. Mereka yang kirim uang sampai puluhan juta, dan kami bisa juga membeli popok untuk anak-anak, makanan dan minuman untuk anak-anak. Artinya itu yang luput dari perhatian pemerintah ya, Iya. popok, terus kemudian mungkin pembalut ya. Iya. Itu yang luput ya, kadang-kadang kan biasanya selimut ya. Iya, yang dirasa bahwa itu kebutuhan makanan, umum, tapi ya padahal masih ada anak-anak perempuan yang juga mereka punya kebutuhan khusus masih butuh di situ. Kalau yang lainnya yang Katrin lihat dari pemerintah gimana terkait untuk perlindungan kekerasan, Misalnya masih kurang? Ya, misalnya kekerasan seksual kan. Contoh kemarin di Malaka yang ada kasus yang sangat viral, oknum polisi mengintimidasi si korban untuk mengakui perbuatannya. Ini kan sebenarnya hal yang mungkin masih sering terjadi di mana-mana. Jadi pemerintah kurang ada keseriusan, kalau mau dibilang secara kasar kurang ada keseriusan. Kalau memang mau melihat anak-anak ini sebagai generasi yang nanti mereka akan menggantikan pemerintah ini kok. Kalau memang pemerintah merasa bahwa mereka butuh generasi penerus, kenapa tidak diurus dengan serius? Kenapa terakhir kakak kemarin waktu kami penelitian bersama Development Pathways di daerah OSAO, ada anak-anak yang putus sekolah selama masa pandemi karena alasan tidak bisa membeli handphone. Belasan anak di sana. Tapi kan Katrin tahu bahwa pemerintah juga mengeluarkan sejumlah uang untuk pengadaan handphone, Android. Iya. Tapi Gimana mungkin itu sampai tidak? Itu yang menjadi persoalan karena tidak sampai kepada Artinya mereka putus sekolah. Ya, mereka putus sekolah. Ada yang kelas 6 SD yang seharusnya menjadi kelas ujian. Lalu di SD Impresi ini itu kan ada orang tua yang mereka bilang bahwa waktu bantuan selama pandemi BLT dan lain sebagainya itu mereka seperti dilempar-lempar karena nama di Dinsos ada, tapi saat disuruh ambil bantuannya di Namanya sudah tidak ada. kantor pos tidak ada. Mereka tanya di kantor pos disuruh tanya ke Dinsos.
mereka ke dinsos bilang tanya ulang kantor pos. Ini mereka jadi malas. Iya. Sudah enggak. Jadi ada lempar tanggung jawab begitu pemerintah. Kalau memang benar-benar serius menangani ini, di mana keseriusannya? Gitu kan. Kalau memang serius ya tunjukkan, jangan cuma mau kampanye, janji habis itu selesai. Karena mau dibilang juga kami yang remaja seperti ini, kami negara seperti ini, kalau dibilang sekarang tuh pemerintah mungkin lihatkan kami siapa? Anak kemarin sore, apalagi dia baby boomer sama kami milenial, Gen Z, Gen Alpha kan banyak kak ya. Saya Gen apa ya? Nanti kalau kami terlalu banyak bersuara, nanti pemerintahnya malah membungkam gitu, terlalu banyak demo di setiap. Dan kalian yang akan mengisi jabatan Iya, itu di masa depan. iya, kan tidak mungkin mereka akan hidup selama-lamanya. Apalagi mau jadi, ya kalau memang kita manusia dibekali dengan kehidupan abadi ya sudah, pemerintah bawa aja terus selama-lamanya. Katrin, ketika mengetahui isu-isu tersebut, apa yang dilakukan seorang Katrin untuk melihat isu tersebut? Kan lihat tuh anak-anak nggak dapat handphone, kemudian mereka putus sekolah, apa yang membuat sebagai duta UNICEF ya? Apa? Kalau apa yang dibuat mungkin untuk mengadakan handphone untuk mereka mungkin tidak ya, tapi mungkin pertama-tama saya mencoba untuk mendengarkan mereka, karena memang anak-anak tersebut putus sekolah juga karena orang tua mereka adalah pekerja migran, meninggalkan mereka tinggal dengan kerabat begitu, tapi karena kerabat itu juga punya anak sendiri ya, yang mungkin kasih sayang lupa dan sebagainya. Mereka lebih baik juga membuka tempat untuk bercerita, untuk mendengarkan mereka, yang menerima mereka, yang tidak menjudge mereka. Kita mendengarkan bukan untuk intensi untuk membalas, oh salah kamu sendiri, kenapa kamu tidak coba untuk ini minta uang ke mamamu kan tidak di sana, kenapa tidak minta? Artinya mendengar saja. Iya, mereka sudah tempat yang mendengarkan. Dan mungkin itu kemarin kami juga sampaikan hasil penelitian tersebut untuk direkomendasikan ke pemerintah. Artinya ada penelitian Iya, yang masyarakat itu dimasukkan ke pemerintah, tergantung pemerintah mau menindaklanjuti bagaimana. Tapi harapan saya tentu saja kalau anak-anak ini kan ini lagi 23 tahun lagi Indonesia sudah pesta emas. Biasanya itu kan kalau kita lihat sejarah misalkan pesta imam 25 tahun, 50 tahun luar biasa, apalagi pesta satu sejarah ini yang cuma melibatkan satu manusia saja semeriah apalagi satu negara. Nah, apa yang kita harapkan di 2045? Generasi anak-anak seperti apa yang kita harapkan di tahun 2045? Kalau sekarang saja anak-anak keluar rumah pergi ke sekolah, seharusnya mereka belajar di sekolah, mereka mendapatkan kekerasan, misalkan kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang ada di mana-mana loh Kak, di sekolah, bahkan di lembaga pendidikan yang terafiliasi dengan lembaga agama, yang kita rasa itu tempat yang sangat aman untuk menitipkan anak-anak kita di sekolah-sekolah asrama. Justru sekarang banyak juga kekerasan seksual di sana. Jangankan begitu, di gereja, di masjid, di tempat-tempat ibadah juga sekarang bisa ada peluang seseorang menjadi korban kekerasan seksual. Nah, bagaimana pemerintah bisa mengupayakan supaya kita semua tuh merasa aman kan, dimanapun kita berada. Jangan di sekolah, ya, di lingkungan, bahkan di rumah sendiri pun kita bisa mengalami kekerasan seksual. Jadi bagaimana ini tentu juga bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, juga tanggung jawab kita semua. Sinergitas antara kita semua diperlukan, tapi karena negara ini dibentuk dan ada pemerintah, otomatis pemerintah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Mary, menyambung apa yang dikatakan Katrin tadi tentang maraknya tindak pidana kekerasan seksual yang bisa terjadi di sekolah, di rumah dan sebagainya. Kita tahu bahwa pemerintah pun baru ini sudah mengeluarkan undang-undang TPKS kan, tindak pidana kekerasan seksual itu ya. Mary melihat itu bagaimana? Apakah itu bisa akan menjawab tantangan yang tadi atau bagaimana? Sebenarnya sangat baik dikeluarkannya undang-undang tersebut, tindak pidana kekerasan seksual untuk membuat efek jerah kepada para pelaku di luar sana. Tetapi lagi-lagi kalau tidak kembali ke diri kita sendiri, siapa saja itu bisa jadi pelaku untuk melakukan hal ini. Tapi ketika kita punya kesadaran, kita punya rasa kemanusiaan kita terhadap orang lain, saya rasa itu bisa menjawab kebutuhan atau tantangan yang sedang terjadi. Kalau ada undang-undang pun tetapi tidak ada kesadaran di dalam tiap individu, itu sama saja. Hukum sudah berlaku, tapi lagi-lagi kalau memang ada peluang dan kesempatan, siapa yang tahu gitu. Lagi-lagi ketika walaupun hukum sudah berlaku, tapi kembali lagi kepada tiap individu untuk bersuara dalam isu kemanusiaan ini. Dan
juga memprotek diri. Iya, dan menjaga diri sendiri seperti itu. Tapi Mary melihat selama ini peran pemerintah dan upaya perlindungan terhadap anak bagaimana? Kalau dari peran maksudnya, kalau peran pemerintah sendiri sudah sangat baik menurut saya, terutama dari dinas-dinas yang dibentuk untuk menaungi hal ini. Tetapi lagi-lagi menjadi kekurangan pemerintah sendiri, kurang terbuka dan kurang kolaborasi dengan remaja. Karena ketika remaja melakukan advokasi masih dipertanyakan juga, emangnya kamu siapa, kamu datang sini buat apa? Kamu anak kemarin sore? Iya, anak kemarin sore. Jadi perlunya ruang diskusi yang melibatkan bukan hanya pemangku kepentingan, tetapi remaja yang juga bertindak dalam melaksanakan hal ini, melaksanakan advokasi terkait dengan entah pernikahan anak, entah juga kesehatan seksual dan reproduksi, entah juga undang-undang terkait hal itu libatkan remaja. Kalau menurut apakah saya itu artinya Mary, kalian remaja meminta agar pemerintah selalu melibatkan kalian dalam setiap perencanaan pembangunan dari tingkat terbawah? bukan hanya perencanaan saja, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Perlu adanya pelibatan remaja karena remaja juga punya suara, remaja punya aspirasi yang mungkin sangat dibutuhkan karena berkaitan dengan remaja itu sendiri. Karena ketika membuat satu aturan tentang remaja, kan harusnya Remaja juga ada. Iya. Bagaimana orang tua membuat peraturan kalau dia tidak Tahu bukan apa remaja, remaja. ya seperti itu ya. Karena bagaimana melihat pemerintah? Iya. Pandangan saya terhadap pemerintah lebih berkaitan dengan saya sebagai peneliti transmisi digital. Ada satu hal yang membuat saya itu khusus pemerintah NTT seperti itu. Kami di anak-anak di forum anak provinsi NTT, kami perencanaan penyusunan suara anak provinsi itu kami menulis marknya iklan rokok yang ada di internet dan juga mulai ada di lokasi-lokasi di jalan-jalan di wilayah Kota Kupang. Tapi satu hal yang saya lihat sekarang ini kayak jembatan di Biba ternyata dibangun diperbaiki dengan iklan rokok yang begitu besar gitu. Mungkin ini hal-hal kecil yang ternyata apa yang dibuat anak-anak ditantang atau di apa ya istilahnya dilawan atau mungkin dirusakin oleh pemerintah menurut saya gitu. Yang sudah direncanakan oleh anak-anak yang diharapkan anak-anak malah kayak makin banyak ada seperti itu. Apakah kalau iklan rokok itu terselubung gimana? Tidak langsung serta-merta menampilkan produk rokok itu bagaimana? Iya. Apa harus memang tidak ada sama sekali? Iklan rokok itu memang tidak menampilkan rokoknya seperti apa, malah lebih kayak bahayanya. Tapi biasanya iklan rokok itu keren. Iklan rokok itu kreatif, imajinatif gitu kan. Nah justru itu yang pertahanan apa? Kayak anak-anak tuh anak-anak sekarang merasa itu tertarik gitu. Kalau mereka tertarik, mereka pasti akan sekarang anak-anak udah tahu internet gitu. Oh lihat, oh ini iklan apa sih gitu. Oh ternyata kalau jadi perokok keren gitu kan. Jadi emang iklan rokok tuh tidak menampilkan produk tapi daya tariknya itu besar. Sehingga bisa mempengaruhi remaja bisa mencoba dan akhirnya kemudian menikmati dan meneruskan merokok itu ya. Abner, tadi Abner bilang bahwa banyak sekali iklan-iklan iklan yang ada di internet, kemudian juga peluang-peluang untuk terjadi tindak kekerasan juga terjadi di internet. Ada tips untuk remaja untuk bagaimana bermain internet secara sehat? Iya, baik. Tips dari saya adalah yang pertama, kejahatan tersebut terjadi karena kembali seperti yang kami bilang, kalian bilang bahwa dari diri kita. Bagaimana kita bersosial media yang baik adalah yang pertama, lingkar pertemanan. Lingkar pertemanan. Bagaimana kita berteman di sosial media dengan orang-orang yang kita kenal, atau mungkin ada orang yang tidak kenal meminta pertemanan pada kita melihat dulu kronologi orang tersebut. Apalagi jika kalau profilnya bukan foto diri ya, dan tempat lain gitu. Iya, kita perlu menelusuri dulu latar belakang orang tersebut. Gitu. Kita lihat tidak hanya pertemanannya dia, tapi kita lihat juga jejak digitalnya dia, apa yang dia posting, komentar dia terhadap orang lain seperti apa, itu kita perlu lihat. Lalu tips yang berikut adalah privasi atau kunci kata sandi akun. Kata sandi akun itu perlu sekali, yang dimana kita tahu bahwa sekarang kalau di Facebook sendiri itu ada yang namanya autentifikasi dua faktor, yang pengaman dua itu kan pengaman ganda lah. Iya. Itu kita mungkin sekarang
kita perlu kami sendiri perlu mengedukasi kepada anak-anak bagaimana memprivasi akun sosial media mereka sendiri gitu. Lalu tips yang pertama adalah saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing ya. Soalnya kan banyak sekali ya Kak Abdel ya, Kak Katrin dan Mary ya, banyak kali berita-berita kayak viral langsung di share. Benar, saring sebelum sharing ini bukan cuma berkaitan dengan apa yang kita posting, apa yang kita tidak cuma berkaitan dengan apa yang kita posting, tapi di mana apa yang akan kita bagikan, tapi di mana kita bagikan informasi tersebut. Ya, seperti data pribadi kayak KTP, nomor telepon, alamat rumah, itu seharusnya kita bagikan tidak di sosial media, tetapi di aplikasi perpesanan. Gitu. Dan biasanya kami selalu mengedukasi kepada anak-anak bagaimana untuk membagikan informasi pribadi itu harus di aplikasi WhatsApp. Kenapa? Karena aplikasi WhatsApp itu punya itu yang namanya end-to-end ya, terekspresi secara end-to-end gitu kan. Jadi pihak WhatsApp pun tidak tahu apa yang dibicarakan. Itu mungkin salah satu tips yang saya berikan. Baik Kakak Abner, adik Abner, adik Catherine dan adik Mary, kita terhubung dengan Kakak Maria P. Sumarni, selaku Kepala Bidang Anak DP3 Provinsi Nusa Tenggara Timur. Halo Kakak Maria. Kakak Marni, halo, apa kabar? Kak Marni, apa kabar Kak Marni? Ya, baik-baik, selamat. Baik, salam hari anak juga buat bisa Kakak Marni. Sudah selesai acaranya di sana Kak Marni? Terputus-putus Kak. Ya, sudah selesai acaranya di sana Kak Marni? Saya backgroundnya soalnya kita dari SMA Negeri 5 ini yang nyanyi solonya. Jadi suaranya terdengar putus-putus Kak. Iya, tidak apa-apa. Kak Marni, ini kita tadi sudah mendengar anak-anak Nusa Tenggara Timur Indonesia ini sudah menyampaikan berbagai pendapat mereka tentang perlindungan anak dan juga peran anak dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat di Kak Marni. Kak Marni, sejauh ini bagaimana nih peran pemerintah untuk perlindungan anak di Nusa Tenggara Timur sih? Pemerintah mengambil bagian bagaimana nih Kak Marni? Oke, saya mendengarnya putus-putus tapi saya memahami Ya. peran pemerintah Nusa Tenggara Timur untuk pemenuhan hak-anak dan perlindungan untuk anak khususnya di Nusa Tenggara Timur. Kita sudah bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja bersama dengan semua pihak terkait dan juga lembaga masyarakat yang pemerhati anak dan juga pemerhati perempuan untuk bergandengan tangan dalam rangka pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Ya, walaupun dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, tetapi kami berupaya bersama dengan lembaga masyarakat lainnya, ya seperti UNICEF, BPI, Save the Children, Plan Internasional, dan PKBI serta LSM yang lain, HDFAN dan sebagainya, itu bersama-sama bekerja dalam rangka pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, terutama di Nusa Tenggara Timur yang kita cintai ini. Kak Marni, terkait dengan perlindungan anak di Nusa Tenggara Timur ini, apakah pemerintah provinsi juga sudah memiliki peraturan untuk membentengi perlindungan anak? Ya, bisa tadi ulangi Kak? Apakah pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri sudah memiliki peraturan untuk perlindungan terhadap anak? Iya. Pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, ya Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan DP3A Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah merancang Pergub tentang perlindungan khusus anak yang tahun kemarin kita susun bersama dan masih sementara penomelannya di kementerian atau di pusat, ya masih sementara berproses di pusat. Masih berproses ya, semoga bisa terwujud tahun ini ya, Kakak Marni ya. Ya. Kak Marni, kemudian untuk wadah dan aspirasi bagi anak-anak ini gimana? Apa saja yang sudah disiapkan pemerintah?
apa yang disiapkan oleh pemerintah sebagai wadah untuk anak-anak memberikan apresiasi dan kreativitasnya sejauh ini, Kak Marni? Bahkan di provinsi ada tersedianya forum anak sebagai fungsinya adalah anak-anak berbicara dari, oleh dan untuk mereka berperan sebagai 2P, yaitu pelopor dan melaporkan. Ya. Jadi mereka sudah tersedia wadah-wadah yang akan mereka isi untuk mengantisipasi atau memotivasi kreativitas mereka dalam mengisi kemerdekaan ini, Ibu. Ya. Baik, 2P ya Kak Marni ya, pelapor dan pelopor ya, seperti itu. Anak-anak juga meminta nih untuk mereka bisa dilibatkan tidak saja dalam perencanaan pembangunan, tetapi bagaimana pelaksanaan pembangunan itu dan evaluasi. Bahkan mereka minta kami dilibatkan juga, sehingga kami juga bisa menyuarakan apa aspirasi dari anak-anak. Gimana sejauh ini? Apakah forum anak ini di Nusa Tenggara Timur juga sudah bisa terlibat dalam setiap perencanaan itu, Kak Marni? Iya, sudah terlibat sama sekali, sudah terlibat. Bahkan mereka sudah dilibatkan dalam perencanaan dari desa, kecamatan, maupun provinsi dalam musrembang yang ada. Ya, mereka sudah mengeluarkan suara-suara anak mereka dalam menyampaikan suara-suara anak mereka di setiap musrembang, baik di tingkat dusun, desa, kecamatan, kelurahan maupun kabupaten serta provinsi. Yang kemarin musrembang provinsi anak-anak sudah bersuara 10 suara anak NTT yang mewakili semua anak di Nusa Tenggara Timur untuk menyuarakan apa yang mereka inginkan kepada pemerintah. Ya. Tapi sejauh mana suara anak-anak itu tidak saja didengar tapi dieksekusi oleh pemerintah? Ya, iya Kak, tidak semua suara anak itu dieksekusi oleh pemerintah, tetapi kita bergandengan tangan bersama semua lembaga masyarakat pemerhati anak-anak yang bisa menyalurkan10 suara anak itu, Kak. Ya, tidak semua pemerintah bergandengan tangan bersama lembaga masyarakat lainnya, Kak. Ya. Kak Marni, ini pesannya apa nih Kak Marni untuk anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak NTT nih Kak Marni? Iya, satu pesan saya saja bersama dengan seluruh keluarga besar dari 3 provinsi Nusa Tenggara Timur. Mari anak-anak NTT, mari kita berprestasi dan berinovasi untuk mengisi kemerdekaan khususnya. Mari kita bersatu untuk meningkatkan semua aspirasi-aspirasi, suara-suara yang sudah kalian dengarkan. Mari kita menjadi anak-anak NTT yang dan mengisi kemerdekaan kita di Nusa Tenggara Timur dengan satu tekad. Semua anak untuk anak NTT tercinta ini. Baik, terima kasih Kak Marni. Baik. Ya Kakak. Ya, terima kasih Kak Marni. Kakak, saya perlu tambahkan kita sini banyak sekali kegiatan-kegiatan kita Kak untuk Hari Anak Indonesia. Salah satunya dalam kesederhanaan dan kebersamaan kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di Taman Kota Tenis. Ya, kita mau mengajar anak-anak mencintai dan mengisi wisata-wisata NTT yang cantik ini di bawah sinar matahari sedikit lagi sunset Kak. Jadi kita mau mengajak anak-anak menyuarakan suaranya di taman-taman kota di kota Bumi ini supaya masyarakat NTT khususnya Kota Tuban tahu bahwa anak itu bersuara untuk kita semua mendengar aspirasinya mereka. Kak Marni sampai jam berapa tuh acaranya di sana Kak Marni? Iya, kita sampai dengan jam 6.30 harus semua acara sudah selesai sehingga anak-anak bisa sampai ke rumahnya sebelum jam 7. Iya. Terima kasih Kak Marni, salam buat teman-teman semua di sana dan anak-anak ya Kak Marni ya. Terima kasih juga sudah gabung. Iya, terima kasih. Baik adik-adik, sudah dengar ya pesan dari Kak Marni ya, bisa diteruskan dalam kehidupan kalian, dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar dan lingkungan kampus dan di mana saja ya. Untuk pesannya nih Kak Abner buat teman-teman sebaya gimana? Di Hari Anak Nasional ini saya mengajak kita semua anak Indonesia untuk semangat menjadi pelopor dan pelapor perlindungan anak
kita terus mengedukasi banyak orang untuk menjadi orang-orang yang peduli terhadap permasalahan anak, dan mari kita terus menjadi anak-anak yang mau menggunakan dunia internet dengan baik untuk kebutuhan kita, dan terus untuk mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama, hal yang baik demi masa depan Indonesia. Untuk pemerintah pesannya apa? Untuk pemerintah, teruslah melibatkan anak-anak dalam setiap proses yang berkaitan dengan anak-anak. Suara anak terus didengarkan, dan yang pasti satu hal yang harus pemerintah lakukan adalah memperluas informasi berkaitan dengan anak, berkaitan dengan perlindungan anak kepada masyarakat dan juga daerah-daerah terpencil. Terima kasih ya Kak Nur ya. Kakak Trin pesannya buat anak-anak. Pesan buat anak-anak, sebelumnya Kak ada cerita kecil. Waktu saya KKN tahun 2019, itu saya ketemu dengan satu orang anak yang waktu itu kan kelas 5 tuh hanya ada 5 siswa, satu cowok dan yang keempatnya putri. Terus si putra ini satu-satunya ini ditanya, yang putri-putri tadi ditanya jadi guru, jadi bidan, jadi dokter. Dia menjawab dia mau jadi seorang nelayan. Anak laki-laki. Teman-temannya tertawa, teman-teman saya kakak juga tertawa. Tapi waktu itu saya balik badan dan saya menangis. Kenapa? Karena anak ini dia sangat jujur pada dirinya sendiri. Dia mau menjadi nelayan, dan memang Kak, di desa itu tidak ada satu anak pun yang bisa mengalahkan kemampuan dia untuk berlaut menangkap apa saja jadi. Bahkan kami anak-anak itu kadang-kadang aman sebentar saya pergi di laut kalau menangkap ikan-ikan. Jadi memang dia sangat berani dan sangat jujur dengan dirinya sendiri. Itu yang kadang kala luput dari kita. Banyak anak-anak yang takut untuk menjadi diri sendiri. Banyak anak-anak yang takut untuk bermimpi karena orang tua saya tidak bisa. Mungkin itu akan menjadi penghalang buat saya. Padahal jadi apa saja ya, bisa. Jadi apa saja bisa. Buktinya saya 10 tahun menunggu untuk bisa ketemu sama Nicholas Saputra walaupun secara virtual. Iya, mendapatkan ini yang saya tunggu 10 tahun ini saja bisa. Buktinya kami yang tidak pernah membayangkan akan live streaming langsung di pos Kupang saja bisa kan. Jadi jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Apapun yang ada di dalam diri kalian, suara kalian sekecil apapun, jangan pernah tolak suara itu. Dengarkan suara itu, bawa suara itu sama-sama dengan kalian, dan apapun yang terjadi jangan pernah meninggalkan diri sendiri. Dan untuk pemerintah apa? Untuk pemerintah, Bapak Ibu yang sekarang duduk di kursi pemerintahan, suatu saat nanti kami, adik-adik kami yang akan meneruskan itu. Maka jangan anggap kami sebagai kompetitor, bukan menganggap kami sebagai anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa, kami lebih berpengalaman. Sekarang zaman semakin berubah, eranya sudah semakin berubah, dan nanti pada saat kami yang ada di kursi tersebut mungkin juga kami akan merasa bahwa oh ini pola lama yang harus kami gitu. Jadi menganggap bahwa kami ini kolaborator. Itulah ya, bukan bersaing. Bukan kami datang bersuara kemudian kami akan bersuara tidak apa-apa. Tapi justru yang kami suarakan ini kan juga untuk kepentingan kita bersama. Bukan yang kami suarakan ini kami mau menghancurkan Kota Kupang atau Provinsi NTT. Justru kami ingin Kota Kupang dan Provinsi NTT di masa yang akan datang itu semakin lebih baik. Jadi untuk Bapak Ibu yang sekarang sementara duduk di kursi pemerintah, pesan saya cuma itu, jangan anggap kami sebagai kompetitor. Luar biasa. Menurutnya nih Kakak Mary, pesannya buat teman-teman sebaya kami. Kalau dari Mary sendiri, pesan yang ingin Mary sampaikan kepada anak muda khususnya NTT di luar sana, masa anak-anak dan remaja itu cuma satu kali. Jadi maksimalkan potensi yang teman-teman miliki. Temukan ruang yang aman bagi teman-teman untuk bisa bersuara, beraspirasi apapun yang teman-teman ingin. Aspirasi teman-teman bisa katakan di ruang yang menurut teman-teman aman, ruang yang disediakan oleh komunitas-komunitas maupun pemerintah. Gitu. Untuk pemerintah, pelibatan anak muda dan remaja itu sangat penting. Tetapi bukan hanya pelibatan orang-orang yang bisa dibilang berpendidikan, tetapi coba lihatlah anak-anak yang termarginalkan, anak-anak yang rentan, anak-anak yang minoritas. Mungkin itu juga perlu dilibatkan mereka, karena mereka juga termasuk anak, mereka punya suara yang aspirasi yang mereka ingin suarakan. Terima kasih. Terima kasih. Demikian Tribuners perbincangan kita dengan anak-anak Indonesia, anak-anak Nusa Tenggara Timur. Mary, Kathleen, dan Abner, juga Kakak Marni, Maria Sumarni, dan Kakak Yudhistira Dewana serta Kakak Fajar. Saya atas nama
Ibu Kospupang menyampaikan terima kasih atas kegiatan hari ini ya dan kedatangan kalian. Baik Tribuners, anak mestinya diberi kesempatan untuk mencoba apa yang mereka inginkan agar mereka tahu proses, hasil, dampak dan manfaatnya yang akan dicapainya. Dan pemerintah membutuhkan peran dan partisipasi anak-anak agar mereka dapat berperan mendukung upaya pemerintah sebagai pelopor dan pelapor dalam pemenuhan hak perlindungan khusus anak serta aktif dalam proses pembangunan, termasuk aktif dalam musyawarah mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di wilayahnya masing-masing. Dan saya November Novel bersama Katrina Kewasa Bolamaglawa, Agner Thomas Tanu, Melinda Santina Simenes, Maria Pesumarni, Yudhistira Yewango dan Fajar menyampaikan pamit undur diri. Selamat sore. Selamat Hari Anak Nasional. Boleh screenshot kita ya. Oke. Sebentar ya. Ini malah tidak juga. Akibat dalam persiapan. Kita memikirkan materi. Oke, kita akan menuju kuliner. Tadi foto ya, sebentar. Oke. Ya, oke. Oke. Kita lihat di kamera tengah. Kamera yang tengah. Iya, 3, 2. Ini belakang mau di video apa? Mau video? Gitu aja. Ini aja. Ya. Tidak. Yang Pak UNICEF. Yang UNICEF ya itu. Tunggu ya, dia yang mainnya ya. Bentar. Pegawai baru nih, bentar ya. Ya, Oke. oke. 3, 2, 1, sip. Sekali lagi ya. Mari masuk. Sekali lagi bentar. Sekali lagi bentar ya. Adek, tim pendukung. Oh, ini Ada di sini. Ada di sini. Oke. Yang kosong kanan siapa masuk ada di belakang ini siapa? Ella sama Masih bikin berita saya. Ella sini masuk sini Ella. Ella sama Delvin masuk sini El. Kamera. Sana Ella. Belum di dekat Siswa. Ayo di Delvin. Kakak Andi. Kakak Andi yuk Kak Andi berdiri Kak Andi. Lanjut. Kita masih ngurus. Ya. Kak Ella duduk aja di sebelah sini Kak. Ella yang tengah. Kamera Masuk ke di kamera belakang. ini ya. Iya, Kamera yang tadinya. Ya, oke. Teman-teman ke kamera yang ada abang ini. Oke. Ready ya. 3. Oke. Jangan mendadak ya. 3, 2. Sebentar. 2, 1. Oke. Tangannya L. Lagi Kanan. ya. Sebentar ya. Oke. Ini foto keluarga sayang, foto keluarga. Apa ini? Oh, oke. Siapa ya? Siapa? Bentar, hilang. Oke, 3, 2, 1. Mantap sekali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih fotonya ya. Sip. Saya juga Kak Ella. Saya kostum. Pas. Kasih Kak Ella. Kita coba save dulu ini. Ya, Om, yang kan tumpuk Om ya. Siapa? Paketnya. Kece banget sih Usman. Kece banget. Tumpukan ya. Kenapa ibu tadi suaranya kecil? Ibu tadi suaranya kecil. Apa main ini? Iya, mungkin sana. Di sana kita nggak. Karena nanti kakak-kakak ini yang akan menjadi sasaran dipertanya. Harus. Ada lagi yang Ya, sehat. Saya tidak mengharapkan dosen kalian nonton. Berarti kalian juga tidak mengharapkan nilai nonton. Aduh, sih tidak mengharapkan.
bisa lihat. Yang mana? Pokok mana? Di sini. Kenapa Kalau saya kalau saya Boba tiba-tiba ini apa? terkobro. Amnesia seketika. Oke, perkenalkan nama saya Belinda. Saya dari. Jadi masa. Oh, bilang kalau dia ada break, kan dia masih nyambung. Aduh tolong jangan perkenalkan kita dari kampus apa ya? Karena jangan sebut semester. Jangan sebut semester. Oh, kenapa memang kalian tidak sebut semester tapi saya? Teman-teman sudah siap? Oke, Siap. siap. Oke, kita mulai. Ada yang mau minum dulu, ada yang mau apa dulu, ada yang mau kamar mandi, ada yang mau nyemil. Ada yang Ada mau telepon pacar, telepon selingkuhan, telepon dulu. boleh kok ada kayaknya menguji. Telepon dulu. Jadi kalau mereka memang mau ke kamar mandi di tengah bagaimana? Ya. Kalau mereka mau ke kamar mandi di tengah bagaimana? Dibikin begini kayak dibikin seolah sudah diskenariokan. Kalau misalnya memang rasa kencing di tengah-tengah, Ya. tergantung dari hostnya. Enggak ya, kamu kasih kode saja saya. Aku tidak mau kasih kode kak, bilang kak bentar aku boleh izin ke belakang. Intinya Ya. seolah-olah kita sudah mengatur itu semua sudah diskenario. Oh, Kak boleh izin ke belakang kak, saya mau ketemu pacar saya lagi. Nah kayak gitu-gitu aja. Mau ketemu grab saya. Kita mau bawa grab kayak gitu. Oh, Tapi ini Tolong dilihat ya. berencana ada kemungkinan ke kamar mandi tengah-tengah acara nih. ada yang berencana sih ada kan? Iya. Jangan dong. Tidak ada yang berencana kamar mandi kan? Oke, 1 jam, 1 Gak jam. mau minum air putih dulu yang banyak dan sekarang juga gak mau. Nah ini teman-teman KBMI ini runway-nya kita nanti dibuka dengan flyer. Nanti kami mau informasikan kita on air mulai dengan flyer, setelah flyer video bumper dulu. Bumper kegiatan talkshow 3 hari. Yang hari ini ditayangkan yang 2 hari bumper. Setelah bumper nanti kita shoot ke hostnya dulu. KBMI buka baru silakan memberikan diskusi. Jadi KBMI foto nanti kita tayangkan di tengah-tengah seperti yang kita bilang tadi di kiri kanan. Oke. Jadi ketika foto muncul kakak bisa langsung review foto tapi dia running ya kak ya. Ya, bukan. Thank you. Ibu Marni Maaf, foto muncul dia waktu kapan? boleh di tengah, kakak mau Bebas aja. bebas. Bebas. Kak, Ibu Marni sudah gabung ya? Sudah, kemarin sudah ada. Sudah bisa disapa berarti nanti? Sudah, tadi sudah. Kamu kenapa kamu tidak kirim foto kamu dari tadi? Ya udah foto sekarang. Bentar. Foto sekarang. Iya. Kenapa? Kita taruh dia punya baju yang kaos aja. Betul kan buat click on direkat. KKPMI nanti mulai dari instruksinya Iwa ya, aba-aba dari Ya, Iwa. oke dari Iwa, oke. Itu kan? Saya panggilnya Yang video Ade. habis. Ini Oke. coba Iwa, Mas, Saya nama ya. Oke. Oh, ada nanti yang balik saya. Ya, oke. terserahkan bebas mau panggil kakak, adik, sayang, cinta, berdarah, dan lain-lain. Audio Iya. apa? Ini apa ya? KPM informasi, Ibu Marni sudah bisa dihubungi dari Saya bisa sapa. Dispenser. Oke, baik. Saya tunggu. Kopi. Dispenser kopi. Oh my God. Kita sangka buka catatan bisa subscribe di handphone bisa. Itu juga bisa. Terlihat apa? Tidak apa. Lihat juga nggak apa-apa, baca juga nggak masalah. Untuk kita tidak datang pakai baju jurusan. Iswa, Iwan, di sini. Lihat kalian sama semua. Oke. Posisi. Mau kemana? Aku yang bisa nggak apa-apa. Hah? Kamu yang bisa Beta, nggak apa-apa. beta. Kamu. Terserah bebas. Situ. Sini. Itu. Mau naik? Catherine. Sini. Oh, aku kamu kasih tahu. Yang pertama siapa? Yang ini Abner ya. Begitu. Aku yang ditanya pertama. Abner dan Merlin ya. Mary. Oke. Berlin dari sana. Kak, jadi HP Isu itu perlindungan anak dari kacamata kalian. Beri telepon dari Isu perlindungan anak TK. dari kacamata kalian. Besar sih. Dari mana? Pinjam kacamata kafe. Aku nggak bisa dong. Bukan. Saring paling sibuk pakai phone. Sekali bebas. Tanya kan sudah ada. Katanya naik tempat panik terus apa? Kalian bagaimana melihat pemerintah dan orang tua selama Berarti nggak tahu sih cairnya. Diajak ngomong. pemerintah dan orang tua? Sedikit. Dan kemudian Nggak ada di snack kita jual habis banyak. misalnya mereka banyak investasi, ya kan? Isu-isu itu ada Ibu Marni. Teman-teman, nanti kan di situ ada monitor ya, ada layar kan di sebelah sana. Nanti tampilannya akan kurang lebih ada yang seperti ini. Kalau yang seperti ini berarti kamera menghadap ke sebelah sini ya, Oke, KVM. berarti saya lihatnya di mana yang itu? Yang sebelah sini, Oke. ke Iwa ya. Kalau tampilannya yang ini,
itu berarti kita ngomong ke kamera yang tengah-tengah ini. Ya, ada kalau besar begini semuanya kita semuanya lihat di tengah. Kalau yang besar seperti ini, kalau zoom, nah berarti dia ngeliat kamera yang ini. Ya. Yang ada abang-abang ini nih. Abang-abang bakso itu. Yang ada abang-abang ini. Bakso. Ya. Nah, lihatnya kamera Nah, itu. lihatnya yang tengah itu. Teman-teman, teman-teman dihindari untuk melihat ke layar Layar. saja, Sehingga? ya. Hanya perhatikan kamera ini atau kamera itu saja. Oke. Jadi itu cuma buat patokan aja. Kalau misalkan dia berubah ke sini, tas, berarti ngomong ke kamera yang diem ini. Tapi kalau dia berubah lagi pindah ke sini, tas, berarti dia ngomong ke, nah gitu. Ya. Kamu curi-curi pandang aja melihat Mantap, ya? kalian punya penampilan. Kalau Mantap. yang salah lirik nanti kita panah ya. Panah dari sini Ya, sampai kita disediain panah di sini. Panahnya beracun aja ya. Iya. 3 hari Ya, untuk kita sudah berdua. dioles ke bisa kobra. Kak Femi cancel. Jangan salah ya. Ibu Marni cukup disebut saja terus usah disapa. Serius. Ini Untuk ketiga kali ini ganti lagi. Ya. Disapa saya terus usah dipanggil. Jadi saya abaikan dia ya, saya Iya. sebut dia punya nama. Oke, Baik teman-teman sudah ready? Siap. Oke, kita mulai standby 1 menit. Oke teman-teman, kita sudah live. Mohon tenang yang di studio. Oke, kita live, kita putar video 3, 2, 1.